Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni Bu Fika Anjana MPD. Perkenalkan, nama saya Hulnisa dari Prodi Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kejenuhan dan kesulitan belajar. Nah, apa saja sih kejenuhan dan kesulitan belajar untuk poin-poinnya? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kejenuhan belajar. Nah, apa sih yang disebut dengan pengertian kejenuhan belajar? Jadi, kejenuhan belajar di sini merupakan kondisi mental seseorang yang mengalami rasa bosan dan lelah yang mengakibatkan munculnya lesu, tidak bersemangat dan bergairah ketika bersekolah. Nah, jadi kejenuhan belajar di sini bisa terjadi kepada seorang pelajar ketika dia merasakan bosan, letih, dan lesu ketika mereka belajar. Mereka tidak bergairah, mereka tidak bersemangat sama sekali. Dan itu pun dialami oleh siapa saja, entah dari tingkat SMP maupun SMA. Malahan yang SMA banyak dari mereka yang jenuh untuk belajar seperti itu. Sekarang kita beralih yang nomor 2, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar? Di sini ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor jasmani, yang kedua ada faktor psikis. Sekarang kita akan membahas tentang faktor jasmani terlebih dahulu. Faktor jasmani ini berasal dari dalam siswa tersebut yang mengakibatkan rasa letih dan lesu karena aktivitas yang mereka lakukan. Misalnya ya, ketika sekarang ini kan sudah banyak pelajar yang sering begadang malam karena main HP. Nah, biasanya ketika mereka sampai di kelas, maka mereka akan cenderung lebih mudah mengantuk daripada yang lain. Saat mereka mengantuk, tidak ada teguran dari guru, maka mereka akan melanjutkan aktivitas mereka untuk tidur. Nah, hal itulah yang membuat kejenuhan belajar yang ada di dalam kelas tersebut. Seperti itu yang disebut dengan faktor jasmani yang akan cenderung lebih, yang akan membuat mereka jenuh untuk belajar. Dan itu disebabkan dari diri seorang siswa sendiri, seperti itu. Kedua, faktor psikis. Di mana faktor psikis ini mental siswa yang menjadi faktor utama munculnya kejenuhan belajar. Seperti kan literatur yang lain juga dijelaskan beberapa faktor kejenuhan belajar. Di antaranya yang pertama yaitu cara atau metode belajar yang tidak bervariasi. Belajar yang tidak bervariasi ini misalnya, ini tulis dulu, nanti saya terangkan. Nah, seperti itu, terus seperti itu. Maka mereka akan mudah jenuh, mudah letih, mudah tidak bersemangat. Itu aja yang diajarin. Nanti mereka, apalagi ketika mereka seorang guru tersebut menggunakan metode ceramah, maka di situ akan lebih memunculkan kejenuhan belajar mereka. Nah, yang kedua, belajar hanya di tempat tertentu. Misalnya ketika kita hanya belajar dalam kelas saja, maka kursinya di itu saja, meja-mejanya hanya di itu saja, tidak ada perubahan. Tata letak kursi, meja, dinding, seperti itu akan menyebabkan kejenuhan belajar. Cobalah sekali-kali kita pindahkan, siapa tahu akan ada suasana baru yang datang dan akan membuat seorang siswa tersebut bersemangat untuk belajar, seperti itu. Yang ketiga, suasana belajar yang tidak berubah-ubah, di mana ketika walaupun punya fasilitas yang nyaman, tapi suasananya seperti itu saja mungkin akan membuat mereka
jenuh untuk belajar seperti itu. Walaupun sudah ada AC-nya, walaupun sudah kursinya sudah nyaman, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka jenuh untuk belajar. Yang keempat, kurangnya aktivitas rekreasi dan hiburan. Nah, kita imbangi antara belajar dan hiburan. Karena ketika kita belajar terus, namun tidak ada hiburan sama sekali, maka kita akan cenderung lebih bosan, cenderung letih, cenderung lesu, tidak bersemangat untuk memulai belajar. Maka kita imbangi saja antara hiburan dan belajar. Sekali-kali kita refleksi untuk menenangkan pikiran kita. Karena kalau kita berlarut-larut untuk belajar, maka di situ akan menimbulkan kejenuhan yang tidak ada habisnya seperti itu. Yang kelima, adanya mental yang kuat dan berlarut-larut dalam belajar. Maksudnya di sini adalah ketegangan mental di sini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya guru yang ditakuti, ataupun tesnya dirasa sulit, apalagi gurunya yang ditakuti. Mereka akan cenderung tidak bersemangat, mereka letih dan lesu untuk memulai pelajaran tersebut, atau adanya ujian dadakan. Udah gitu gurunya yang paling ditakuti, maka di situ akan muncul juga kejenuhan belajar. Nah, sekarang kita beralih ke mengatasi kejenuhan belajar. Setelah kita menelaah beberapa faktor kejenuhan belajar, maka di sini kita bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Karena menjadi seorang pendidik itu tidak hanya dengan lemah lembut saja kepada seorang siswanya, tapi kita juga membutuhkan pembelajaran yang bervariasi supaya mereka tidak jenuh untuk belajar. Misalnya ketika kita menggunakan metode jigsaw, mereka akan lebih bersemangat gitu untuk belajar. Mereka akan lebih bersemangat gitu untuk belajar. Mereka akan banyak menyukai metode belajar tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Pendekatan emosional kepada peserta didik ini mutlak dan wajib dilakukan oleh seorang pendidik. Karena ketika pendidik tidak dekat dengan seorang siswa, maka di situ akan ada ketegangan dan guru harus memperhatikan ketegangan yang ada tersebut. Karena menjadi guru yang ditakuti itu tidak akan membuat mereka memahami. Bisa saja mereka hanya mengikuti, tapi mereka tidak mengerti apa yang telah diajarkan. Kalau cuma kita menjadi seorang pendidik yang ditakuti, seperti itu. Nah, yang ketiga, melakukan evaluasi pada tiap akhir pelajaran. Nah, sebagai seorang pendidik, ketika sudah mencapai akhir pelajaran, maka kita bisa kita tanyakan kembali kepada peserta didik kita apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita ajarkan, seperti itu. Kita bisa melalui dengan bertanya, atau mereka yang bertanya kepada kita sebagai akhir mereka bisa mengerti atau tidak apa yang telah kita sampaikan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kejenuhan belajar, dan kita sekarang akan beralih kepada kesulitan belajar. Nah, yang pertama ada pengertian kesulitan belajar. Kita menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan adanya hambatan atau gangguan dalam belajar anak sehingga mengganggu suatu belajar yang tujuan belajar yang harusnya dicapai. Jadi, kesulitan belajar di sini memang suatu kondisi seorang peserta didik tersebut memang memungkinkan untuk tidak mudah untuk mencapai pelajaran yang sudah diajarkan oleh seorang pendidik, seperti itu. Jadi kesulitan belajar ini melalui kondisi mereka sendiri, entah itu secara psikis ataupun
secara mental yang tidak memungkinkan mereka untuk mencapai suatu pelajaran seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar di sini ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor internal di sini berasal dari dalam diri seorang siswa tersebut, seperti itu. Di sini faktor internal di sini ada faktor fisiologi. Faktor fisiologi di sini di mana anak yang kekurangan gizi, di mana anak yang kekurangan gizi lebih mudah lelah dan lebih mudah mengantuk, sehingga mereka sulit untuk menerima pelajaran, berbeda dengan orang yang tidak kekurangan gizi. Dan sekarang ada faktor psikologi, di mana faktor psikologi ini terdapat beberapa macam, yakni ada yang pertama ada cacat mental, di mana ketika anak yang terus-terusan ditekankan untuk belajar, terkadang memunculkan mereka stres, apalagi anak yang di bawah umur, maka mereka akan cenderung lebih stres sehingga kondisi mental mereka itu tidak stabil seperti itu. Jadi itu yang bisa menghambat kesulitan belajar, bukan malah menambah semangat mereka belajar, malah membuat mereka lebih tidak bisa untuk belajar, lebih beraktivitas daripada yang lain, seperti itu. Nah, yang kedua bakat, di mana bakat di sini ketika seorang siswa tidak mempunyai bakat khusus di bidang tertentu, maka mereka akan lebih sulit untuk menerima pelajaran yang seorang pendidik itu ajarkan, dibanding dengan mereka yang sudah mempunyai bakat khusus tersebut. Yang ketiga ada motivasi. Nah, ketika kita memberikan motivasi kepada seorang siswa, kebanyakan dari mereka itu akan lebih bersemangat untuk memulai pelajaran, untuk memberikan mereka dukungan tersebut. Kadang motivasi itu butuh dari orang terdekat kita. Bagaimana ketika mereka memberikan motivasi tersebut, maka mereka akan bisa menerima dan terus meningkatkan belajar mereka, seperti itu. Keempat, ego, di mana ego di sini ketika mereka sudah mulai pintar, maka mereka itu enggan untuk memberikan pengajaran kepada teman lainnya, seperti itu, dan itu dapat menimbulkan mereka untuk kesulitan belajar. Dan untuk belajar sendiri mereka sudah cukup pintar, maka mereka tidak mau untuk belajar lagi, seperti itu. Terakhir, integrasi, di mana kecerdasan yang di bawah IQ-nya di bawah 70, maka mereka lebih sulit untuk belajar dibanding mereka yang punya IQ-nya di atas 110, seperti itu. Jadi memang sudah bawaannya ketika IQ mereka memang sudah di bawah rata-rata, seperti itu. Nah, sekarang yang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada faktor yang disebabkan oleh keluarga. Faktor keluarga, di mana keluarga ini mempunyai peran penting untuk mempengaruhi proses belajar mereka. Kalau di kedudukan keluarga mereka saja sudah menyedihkan, bagaimana ketika mereka sudah berada di luar? Nah, misalnya ketika kedudukan anak tersebut menyedihkan, mereka ketika dibawa ke sekolah, maka mereka tidak akan berkonsentrasi untuk belajar. Nah, ketika anak itu merasa dirinya korban perceraian, maka di situ anak itu akan selalu memikirkan bagaimana nasibnya, bagaimana itunya, sedangkan mereka membutuhkan dukungan dari keluarga tersebut untuk melalui proses belajar. Jadi peran keluarga di sini sangat penting untuk proses pengaruh belajar siswa tersebut, seperti itu. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah, di mana faktor lingkungan sekolah ini juga berperan penting untuk proses
belajar anak tersebut. Nah, ketika di lingkungan sekolahnya mereka suka dibully, mereka tidak dianggap, maka mereka lebih sulit untuk belajar seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang ketika mereka di kelasnya tidak merasa dianggap, tidak merasa baik, justru mereka akan membangunkan semangat untuk terus belajar. Namun ada juga yang sebaliknya, karena kondisi mental mereka itu tidak sama dengan yang lain. Ada yang lebih sulit untuk belajar, ada juga yang memotivasi mereka untuk belajar. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan tempat tinggal. Jadi ini juga bisa mempengaruhi kesulitan mereka untuk belajar seperti itu. Nah, sekarang cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, bagaimana sih caranya kita mengenali anak didik kita? Kita bisa tahu itu yang sulit belajar ataupun tidak. Nah, yang pertama kita observasi terlebih dahulu. Kita amati mereka, apa yang membuat mereka sulit belajar, entah itu dari penglihatannya ataupun pendengarannya, atau dari faktor internal ataupun faktor eksternal yang membuat mereka tidak bisa konsentrasi untuk belajar. Nah, setelah observasi, bisa juga kita lakukan dengan cara memeriksa penglihatan ataupun pendengarannya. Kita misalnya kalau penglihatan, kita bisa tes dengan memberikan buku yang dari jarak jauh ataupun tulisan yang dari jarak jauh. Kan kita bisa melihat bagaimana apakah penglihatannya itu memang buram ataupun tidak, seperti itu. Untuk yang pendengarannya, kita bisa tes juga apa mereka pendengarannya yang kurang ataupun penglihatannya yang kurang. Nah, kita tes mereka bagaimana yang sekiranya untuk pendengaran dan penglihatannya itu tidak bermasalah kepada anak didik tersebut. Dan selanjutnya mewawancarai orang tua atau wali dari siswa tersebut yang mempunyai hambatan belajarnya. Dan kita kan misalnya kalau ada anak baru itu tidak tahu ini apanya. Nah, kita bisa mewawancarai orang tua mereka. Apa ini sebenarnya yang terjadi sama anaknya ibu? Atau apa yang membuat mereka hambatannya? Terkadang orang tua itu lebih tahu daripada orang lain apa yang menjadi sulit, apa yang kesulitan belajar untuk anak tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya memberikan tes diagnostik untuk mengetahui mereka kesulitan belajarnya itu yang dialami itu seperti apa, seperti itu. Memberikan tes interogasi khususnya kepada mereka yang memang kesulitan untuk belajar, seperti itu. Dan sekarang cara mengatasi kesulitan belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar anak kepada siswa-siswa tersebut, misalnya dalam bidang medis seperti terapi obat. Nah, ketika mereka mengalami depresi, maka kita bisa memberikan kepada mereka obat yang anti depresi, sehingga sedikit demi sedikit mereka akan lebih mengontrol emosi mereka, seperti itu. Selain dengan terapi obat, kita juga bisa memberikan mereka dengan terapi perilaku, di mana terapi perilaku di sini ketika seorang anak di sini punya tanggung jawab dan mereka bisa menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, maka kita bisa memberikan penghargaan kepada anak tersebut. Namun sebaliknya, ketika mereka mempunyai perilaku yang negatif, maka kita juga bisa memberikan sanksi kepada anak tersebut. Nah, dengan adanya penghargaan dan peringatan di sini diharapkan mereka dapat mengontrol perilaku negatif mereka ketika mereka berada di sekolah maupun berada di rumah, seperti itu. Ada juga psikoterapi sportif di mana anak dan keluarganya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memberikan mereka pemahaman dan pengertian kesulitan belajar yang mereka alami, sehingga mereka konsisten
untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak didik tersebut seperti itu. Selain ada di bidang medis, di sini ada juga pelaksanaan di bidang pendidikan. Dalam hal ini, terapi remedial yang paling efektif ini yaitu dengan menempatkan seorang pendidik yang memang dilatih untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang memang mempunyai kesulitan untuk belajar. Nah, dengan begitu guru yang memang dilatih untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang mempunyai kesulitan belajar. Dengan begitu, peserta didik akan lebih mudah memahami daripada guru yang lain karena memang tujuannya untuk memberikan pemahaman yang mudah kepada peserta didik yang mempunyai kesulitan belajar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kejenuhan dan kesulitan belajar. Apabila dari awal memang banyak kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan atau materi yang tidak dapat dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.